Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nini Mega Saputri. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan tetap di rumah. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi kerja ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya harap teman-teman berdoa dulu ya. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi sistematika metode ilmiah. Kemudian melalui proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana bekerja dan bersikap ilmiah. Kemudian, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk memberikan contoh-contoh pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Terakhir, melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan manfaat pemecahan masalah biologi menggunakan metode ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian lihat gambar berikut. Nah, gambar tersebut menggambarkan seorang peneliti sedang melakukan penelitian di sebuah laboratorium. Nah, tahukah kalian kenapa manusia melakukan penelitian? Jadi, manusia merupakan makhluk yang istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan akal dan rasa ingin tahu. Nah, keingintahuan manusia terhadap masalah-masalah di sekitarnya ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan, mengapa ayam itu bertelur ya? Atau pertanyaan seperti apakah bulan itu mengelilingi bumi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut muncul keinginan untuk melakukan pengamatan secara sistematik, sehingga setelah dia melakukan pengamatan muncul jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Misalnya kan tadi dia bertanya, kenapa ayam itu bertelur? Nah, kemudian melakukan pengamatan terhadap ayam. Kemudian didapatkan jawaban bahwasanya ayam itu bertelur karena dia merupakan makhluk dari golongan ovipar, di mana makhluk tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Hakikatnya, keingintahuan ilmiah yang didukung dengan berpikir ilmiah serta ditunjang dengan metode yang tepat akan menghasilkan sebuah kerja ilmiah, di mana dari kerja ilmiah ini dihasilkan jawaban-jawaban atau kesimpulan-kesimpulan dari rasa ingin tahu tersebut. Nah, metode ini sering disebut dengan metode ilmiah. Nah, dalam bekerja ilmiah, ada unsur-unsur penting yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu ada, kalau saya menyebutnya dengan 7M. Apa itu 7M? Yang pertama adalah 1, memilih permasalahan. Jadi kita memilih dulu nih masalah apa yang akan kita teliti. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, melakukan observasi. Yang keenam, menyusun hasil pengamatan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan atau menyusun kesimpulan atau membuat kesimpulan. Jadi ada 7M ya. Nah, jadi M yang pertama tadi adalah memilih masalah. Untuk seorang peneliti, sebelum dia melakukan penelitian, hal pertama yang harus dilakukannya adalah mengidentifikasi masalah atau melakukan studi pendahuluan. Nah, masalah-masalah ini dapat muncul dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh masalah yang muncul dengan disengaja itu misalnya seorang dokter ingin menguji dosis obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Itu kan disengaja tuh. Nah, kemudian masalah yang muncul secara tidak sengaja ini, misalnya kalian tidak sengaja melihat beberapa tanaman, tapi di antara tanaman itu ada yang tumbuh begitu subur dibandingkan yang lainnya. Nah, itu kan muncul nih pertanyaan, kenapa tanaman itu tuh lebih subur dibandingkan tanaman yang lainnya. Nah, jadi untuk memudahkan kalian menemukan permasalahan-permasalahan ini, biasanya kalian bisa membaca atau melihat jurnal-jurnal terdahulu, jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Dari situ kalian bisa mengidentifikasi lagi nih dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu ini apa ada masalah baru yang didapatkan. Nah, bisa juga masalah ini ditemukan melalui observasi langsung di lapangan. Kemudian setelah kalian melakukan pemilihan masalah atau memilih masalah, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah M yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Jadi, rumusan masalah ini berfungsi sebagai batasan-batasan
untuk masalah yang dipecahkan, karena masalah itu harus dipecahkan, jadi tetap harus ada batasan-batasannya. Nah, biasanya rumusan masalah ini diawali dengan kata tanya, seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, contohnya adalah seperti tadi, mengapa tanaman ini lebih subur dibandingkan tanaman yang lainnya, gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian merumuskan masalah, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah M yang ketiga, yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu merupakan dugaan-dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Nah, karena tadi kalian membuat rumusan masalah mengapa tanaman A atau B lebih subur dibandingkan tanaman yang lainnya, nah maka kalian tuh harus memunculkan dugaan-dugaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau jawaban-jawaban sementara, yaitu misalnya kan tadi kan sudah melihat nih ke lapangan memilih masalahnya, ternyata dugaan kalian itu karena tanaman A dan B tumbuh dekat kandang kambing. Nah, di mana kandang kambing itu ada kotoran kambing yang banyak nutrisinya sehingga tanaman itu tumbuh lebih subur, sedangkan tanaman yang lainnya tidak. Seperti itu. Nah, dari menyusun hipotesis yang kalian lakukan selanjutnya itu adalah M yang keempat. M yang keempat ini apa? Melakukan eksperimen. Apa gunanya melakukan eksperimen? Gunanya melakukan eksperimen ini adalah untuk membuktikan apakah dugaan-dugaan kalian tadi benar ataukah salah. Jadi setelah kalian menyusun hipotesis, yang harus kalian lakukan adalah pembuktian. Pembuktiannya ini ya dengan melakukan eksperimen. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan observasi. Setelah kalian melakukan eksperimen, hal yang kalian lakukan adalah melakukan observasi. Observasi itu apa? Yaitu pengamatan terhadap objek yang kita eksperimenkan tadi. Nah, gunanya apa? Nah, dari observasi ini kita dapat menemukan informasi-informasi terhadap objek yang kita amati tadi. Nah, setelah melakukan observasi, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyusun hasil pengamatan. Karena kita sudah melakukan eksperimen dan juga sudah melakukan pengamatan, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyusun hasil pengamatan, karena kita sudah mendapatkan informasi-informasi melalui proses observasi tadi. Nah, M yang terakhir adalah menyusun atau membuat kesimpulan. Kesimpulan sendiri adalah merupakan hasil akhir yang menjelaskan secara keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, setelah membuat kesimpulan, kalian bisa menambah M loh, yaitu M apa? Yaitu mempublikasikan hasil penelitian. Jadi, biasanya para peneliti setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya, melakukan publikasi melalui jurnal-jurnal ilmiah, agar hasilnya nanti bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Nah, setelah kita membahas metode ilmiah, yang harus kita bahas selanjutnya adalah bekerja dan bersikap ilmiah. Nah, bersikap ilmiah atau sikap ilmiah yang dimaksud di sini adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh peneliti agar ketika melakukan penelitian itu, penelitiannya baik dan hasilnya juga baik. Nah, sikap-sikap itu diantaranya adalah pertama, mampu membedakan mana fakta dan mana opini. Jadi, kan fakta itu adalah suatu yang dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan opini itu hanya pendapat-pendapat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, seorang peneliti harus mampu nih membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Setelah itu, seorang peneliti berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Seorang peneliti itu memang harus berani dalam mengajukan pertanyaan, karena kalau dia tidak berani mengajukan pertanyaan, maka tidak akan pernah mendapatkan hasil dari pertanyaannya tersebut. Nah, selain berani, peneliti itu juga harus santun dalam mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, seorang peneliti itu harus memiliki atau mengembangkan rasa ingin tahu. Karena kalau dia tidak mengembangkan rasa ingin tahunya, ya pertanyaannya muncul aja, tapi tidak dikembangkan, tidak dicari tahu kenapa pertanyaan ini bisa muncul atau tidak dicari tahu apa jawabannya. Selanjutnya, seorang peneliti harus peduli terhadap lingkungan. Setelah itu, seorang peneliti juga harus berpendapat secara ilmiah dan kritis. Jadi pendapat-pendapat yang dilontarkannya itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, seorang peneliti berani mengusulkan dan berani bertanggung jawab atas usulan-usulannya tersebut. Jadi dia berani menerima konsekuensi yang
dihadapinya atas usulannya tersebut. Kemudian seorang peneliti harus mampu bekerja sama, karena dalam kehidupan sehari-hari peneliti yang baik mampu bekerja sama dengan sesamanya dan tidak individualis. Kemudian peneliti yang baik harus jujur terhadap fakta, tidak memanipulasi data yang didapatkan, sehingga nanti hasil penelitiannya dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah seorang peneliti itu harus tekun, karena kadangkala penelitian itu bisa dilakukan dalam jangka pendek, beberapa hari, dan juga bisa dilakukan dengan jangka panjang, bisa beberapa minggu, atau beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Jadi seorang peneliti harus tekun, dia tidak boleh malas, tidak boleh ceroboh, harus rajin, dan tidak pernah patah semangat. Jadi penelitiannya dapat berjalan dengan baik. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Kita sudah membahas metode ilmiah dan juga bagaimana bekerja dan bersikap ilmiah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.